Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi forward and backward chaining. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Joveni Tilangi dengan NIM 22024010. Yang kedua ada Dean Kembuan dengan NIM 22024015. Dan saya sendiri Yuskar Sebastian dengan NIM 22024016. Lanjut di materi, di sini ada siklus mesin inferensi melalui prosedur korekan api. Nah, gambar tersebut menjelaskan siklus mesin inferensi yang bekerja melalui prosedur koreksi api atau mungkin koreksi api. Nah, di sini yang pertama ada database. Nah, pada bagian ini ada 2 fakta yang terlibat, yaitu fakta A is X. Ini menunjukkan suatu fakta tentang A yang memiliki properti X. Kemudian fakta B is Y. Ini menunjukkan bahwa B memiliki properti Y. Kemudian di sini ada knowledge atau pengetahuan. Nah, ini adalah mesin inferensi menggunakan aturan tertentu untuk mencocokkan fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Aturannya berbunyi, rule A is then B. Jika A memiliki properti X, maka B memiliki properti tertentu. Kemudian yang ketiga itu matching and pairing. Nah, sistem ini mencocokkan fakta yang ada di dalam basis data dengan aturan di dalam basis pengetahuan. Kemudian setelah ditemukan kecocokan, sistem akan mengeksekusi aturan tersebut untuk mengeluarkan kesimpulan atau tindakan. Kemudian di sini ada gambar mengetahui metode forward chaining dalam sistem berbasis aturan. Kemudian dalam gambar ini ada database, yang di dalam database ini terdapat kumpulan fakta diwakili oleh huruf-huruf A, B, C, D, dan E, dan kemudian simbol X dan L. Nah, proses dimulai dengan memilih fakta tertentu yang cocok dengan aturan di dalam basis pengetahuan. Kemudian ada matching atau pencocokan. Nah, pada tahap ini fakta dalam database dibandingkan dengan aturan yang ada di dalam basis pengetahuan. Kemudian pada gambar kiri, fakta A cocok dengan aturan yang mengatakan bahwa jika A benar, maka X juga benar. Pada gambar kanan, setelah X terkonfirmasi, sistem menggunakan aturan yang mengatakan bahwa jika C benar dan L juga benar. Kemudian yang ketiga, firing atau menjalankan aturan. Kemudian setelah dicocokkan, aturan dieksekusi yang menghasilkan kesimpulan atau fakta baru. Pada gambar pertama, setelah aturan A dieksekusi X ditambahkan ke database. Pada gambar kedua, setelah X ditambahkan, fakta baru digunakan untuk mengeksekusi aturan berikutnya, yaitu C on L, yang menghasilkan kesimpulan bahwa L juga benar. Kemudian, knowledge base di bagian bawah basis pengetahuan berisi aturan-aturan berbentuk implikasi seperti Y dan E, Y dan D on Z, X dan B dan E on Y, A on X, C on L, kemudian L dan M on N. Setiap aturan menunjukkan bahwa jika syarat-syarat di sebelah kiri terpenuhi, maka kesimpulan di sebelah kanan akan diambil. Kemudian lanjut pada gambar siklus kedua ini ada database. Pada tahap ini di dalam database terdapat fakta A, B, C, D, dan E serta fakta tambahan X dan L yang didapatkan dari siklus pertama. Kemudian matching pada siklus kedua ini, sistem menemukan fakta yang cocok dengan aturan di basis pengetahuan. Fakta C cocok dengan aturan C on L. Kemudian ada firing, setelah aturan dieksekusi, fakta baru L ditambahkan ke dalam database. Kemudian ada knowledge base. Aturan yang terlibat pada siklus kedua ini adalah Y dan E on Z,
Z dan B dan E on Y, A on X, C on L, ini yang dieksekusi, kemudian L dan M on N. Kemudian siklus yang ketiga, database. Setelah siklus kedua, database kini berisi A, B, C, D, E, X, dan L. DP matching. Pada siklus ketiga, sistem mencocokkan aturan lain dengan fakta-fakta yang ada di database. Kali ini fakta Y dan D cocok dengan aturan Y dan D on Z. Firing, kemudian firingnya setelah aturan dijalankan, fakta baru Z ditambahkan ke database. Dan kemudian knowledge base, aturan yang terlibat dalam siklus ketiga ini Y dan D on Z yang dieksekusi pada siklus ini, X dan B dan E on Y, A on X, C on L, L dan M on N. Kemudian di sini ada aturan forward chaining X. Nah, aturan pertama, jika pasien menderita sakit tenggorokan dan dicurigai adanya infeksi bakteri, kemudian pasien menderita radang tenggorokan. Kedua, jika suhu pasien kurang dari 100, lalu pasien dalam keadaan demam. Dan yang ketiga, jika pasien demam kemudian dicurigai adanya infeksi bakteri. Oke, selanjutnya ada forward chaining XP. Siklus 1 aturan 2 benar menyimpulkan pasien demam. Siklus 2 aturan 3 benar menyimpulkan infeksi bakteri. Siklus 3 aturan 1 benar menyimpulkan pasien menderita radang tenggorokan. Backward chaining goal driven. Didorong oleh tujuan, cobalah untuk membuktikan tujuan tertentu. WO work backward dari kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang menetapkan kesimpulan tersebut. Mulailah dengan sebuah tujuan dan gunakan inti untuk menetapkan serangkaian subtujuan. Lanjutkan sampai goal terbukti atau disangkal, lanjutkan sampai terbukti atau disangkal atau tidak ada perdamaian. Backward chaining XP1. Jadi pas 1 dengan tujuan set, pada awalnya tujuan utamanya adalah untuk mencapai set. Sistem melihat aturan dalam basis pengetahuan dan menemukan bahwa set dapat dicapai jika Y dan D benar. Ini memecah tujuan set menjadi subtujuan baru Y dan D. Pas 2 dengan subtujuan Y, setelah menentukan bahwa Y harus dicapai, sistem mencari aturan dan yang dapat memenuhi Y. Ditemukan aturan yang menyatakan bahwa Y dapat dicapai jika X dan B dan E benar. Sekarang subtujuan Y dipecah menjadi subtujuan baru, X, B, dan E. Lalu ada pas 3, sistem melanjutkan mengejar X setelah memeriksa basis pengetahuan. Ditemukan aturan bahwa X dapat dicapai secara langsung melalui A. Sistem memverifikasi apakah A benar dari basis data dan proses penelusuran terus dilakukan sampai semua subtujuan dicapai dan akhirnya tujuan awal atau set dapat disimpulkan. Jadi lalu ada kedua, pas 4 dengan subtujuan X, sistem menemukan bahwa A dapat menyimpulkan X berdasarkan aturan dalam basis pengetahuan. Karena A ada di basis data, maka subtujuan X dipenuhi. Sistem melakukan match atau cocokkan dan kemudian fire atau aktifkan aturan yang relevan. Lalu pas 5 subtujuan Y, setelah X dipenuhi, sistem kembali ke subtujuan Y. Aturan untuk Y adalah X dan B dan E. Karena X sudah dipenuhi dan B serta E juga ada di basis data, subtujuan Y juga berhasil dipenuhi, maka sistem melakukan match dan fire untuk Y. Lalu ada base 6 dengan tujuan set. Setelah Y dipenuhi, sistem kembali ke tujuan akhir. Aturan untuk set adalah Y dan D. Jadi karena Y sudah dipenuhi dan D ada di basis data, maka tujuan akhir set juga dipenuhi. Sistem melakukan match dan fire untuk tujuan set, menandakan bahwa tujuan telah tercapai.
Backward chaining EXP2. Aturan 1, jika pasien menderita sakit tenggorokan dan curiga adanya infeksi bakteri radang tenggorokan. Aturan 2, jika suhu pasien lebih dari 100. Aturan 3, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien demam, kemudian kami mencurigai adanya infeksi biasa. Ini contohnya. Lalu forward chaining. Keuntungan dari forward chaining bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan mengumpulkan informasi, membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pemantauan. Lalu ada kekurangan, yaitu sulit mengenali jika ada bukti yang lebih penting daripada yang lain. Lalu mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak terkait. Backward chaining dengan keuntungan tetap fokus pada tujuan, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, baik untuk didiagnosis, dan kekurangan akan terus mengikuti alur pemikiran bahkan ketika seharusnya beralih. Kita langsung masuk saja pada teknik pencarian. Nah, di sini ada tiga teknik pencarian. Yang pertama, deep first search. Yang kedua, breadth first search, dan yang ketiga, best first search. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu deep first search. Deep first search ini adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi. Misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Nah, kekurangan pada deep first search ini yaitu dia membutuhkan waktu atau jangka waktu yang cukup lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Oke, ini ada contoh gambar dari teknik deep first search. Oke, kita masuk pada breadth first search. Breadth first search ini adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan deep first search. Hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Nah, kekurangan pada teknik ini yaitu terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, teknik penelusuran menjadi tidak interaktif atau antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Oke, di sini juga ada contoh gambar dari breadth first search. Oke, kita lanjut pada best first search. Nah, best first search ini sendiri adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan paduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Nah, keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Di sini juga ada contoh gambar dari best first search. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini ada Jakarta Solo 1000 km, Solo Yogyakarta 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km, Purwokerto Semarang 1500 km. Nah, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km, Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, Yogyakarta Surabaya 1000 km. Nah, di sini dengan not awal Jakarta, not goal Kediri. Nah, oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.